Dumateng para bapak ulama, bapak kiai ingkang selalu kita taati kula hormati. Ugi ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus teman-temanipun Bapak Kiai Haji Muhammad Masmudan. Anak-anak santri Kilatan pada bulan Ramadan tahun ini yang kami hormati. Sebelumnya kami menyampaikan sedikit kultum. Marilah kita bersama membaca syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca kalimat tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga selalu dilimpahkan oleh Allah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santriwan santri putri Kilatan Ramadan tahun ini kami hormati. Mudah-mudahan walaupun kita thalabul ilmi pada bulan Ramadan ini hanya tidak ada 20 hari, mudah-mudahan ilmu yang sedikit itu bisa kita pahami, kita terima, dan menjadi ilmu yang barokah manfaat bikin diwajibkan Allahumma amin. Tidak hanya kepada kita sendiri, bahkan kepada anak cucu kita juga ikut serta mendapat kemanfaatan ilmu yang kita kaji pada bulan Ramadan tahun ini. Allahumma amin. Santriwan santri yang berbahagia, kira-kira siapakah yang tidak ingin menjadi manusia yang baik? Siapa yang tidak ingin menjadi manusia yang baik? Ada yang tidak ingin? Angkat tangan. Kami kira semuanya ini ingin menjadi manusia yang baik. Sering disampaikan bahwa khairun nas anfa'uhu linnas, khairun nas ahsanuhum khuluqan. Baik-baiknya manusia, sebaik-baik manusia itu ialah manusia yang budi pekertinya itu baik. Dan sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bisa digunakan oleh manusia yang lain, atau manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lain. Karena akhlak itu yang paling pokok dan paling penting kami kira. Pinroyo apa tapi akhlaknya rusak, tidak dikatakan orang itu pandai. Kata begitu itu tapi akhlaknya baik, dianggap orang itu pandai. Kira-kira gitu. Karena apa? Akhlak itulah sebagai opama pakaian itu pepaes. Jadi yang bisa menutup ciri apa tuh FF atau cacat-cacat kita itu akhlak. Maka pada Ramadan ini yang kami ambil adalah kitab Taisirul Khalaq itu membicarakan tentang akhlak saja. Yang harus kita jauhi, yang sekarang populer dipakai oleh masyarakat, oleh banyak masyarakat, yaitu masalah-masalah yang di situ membahayakan bagi kita untuk beramal baik. Di antaranya adalah hasud. Apa hasud itu? Apa hasud itu? Dengki. Kebanyakan manusia yang nggak ngerti itu dengki itu dianggap biasa, atau hasud dianggap biasa. Tapi padahal hasud itu adalah satu-satunya akhlak yang tercela dan sangat merugikan kepada kita. Karena apa? Dengan adanya hasud, yang pertama misalnya hasudnya itu hanya sekedar, tapi ini dipupuk terus hasudnya, tidak dihilangkan. Lama-lama menjadi besar hasud ini. Sehingga setiap hari itu yang diinginkan itu hasud terus, dengki terus hatinya. Nah, kalau kamu sudah melihat atau membaca hadis Rasulullah SAW, al-hasadu yaqulul hasanati kama taqulun nar, kalau kama taqulun nar al-haqqah. Hasud atau dengki itu ya
bisa menghabiskan beberapa amaliyah yang baik, sepertinya api membakar kayu kering, jadi habis. Yang dimaksud begini, andai kata orang itu beramal baik berupa sholat, berupa puasa, berupa sedekah dan yang lain, tapi hasilnya itu selalu ada terus dalam hatinya. Semuanya amal yang baik tadi hilang, nggak ada apa-apa nanti di akhirat. Karena apa? Ya itu dihabiskan oleh hasil itu bertukar di hati. Dan gara-gara hibah ngerasani, wong sing ulang ngerasani itu gara-garanya punya hasil. Wong yang ngerasani sering ngerasani karena dia punya hasil. Nek nggak punya hasil nggak bisa. Kayak ngerasani gak bisa, karena wadahnya nggak ada dalam hatinya. Kita tak tahu orang biasanya hibah ini adalah senang marah-marah, senang murmuri. Dua hal ini harus kita jauhi dan kita berusaha jangan sampai menjadi orang itu mudah marah, mudah tertusuk perasaan. Jangan punya. Nah bagaimana? Ya kita kembali mencari akhlak yang mahmud dan akhlak yang terpuji, supaya kita tidak masuk dalam golongan orang yang hasud itu tadi. Nah caranya, ya tentu caranya itu pertama yang disampaikan oleh akhlak kehidupan itu adalah takwa Allah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah berarti melakukan perintah dan menjauhi larangan Allah. Itu nanti kalau sudah begitu, insya Allah hasud enggak ada. Ya seperti Rasulullah kita contoh, walaupun tidak 100%, ya sedikit-sedikit lah. Nabi Muhammad ini nggak pernah hasud, nggak ada. Nabi Muhammad hatinya hasud nggak ada. Hasud atau dendam Nabi Muhammad nggak ada. Apa masalahnya? Ya karena mulai kecil sudah dicuci hatinya, akan Isra Mi'raj juga dicuci lagi, bersih, nggak ada hasud, takabur, riya, nggak ada. Karena penyakit ini, hasud, takabur, riya itu penyakit hati yang bisa menghilangkan amaliyah yang baik-baik itu hilang. Jadi percuma sholat ngebut aktif sama terus, tapi bergini tambah suwe, tambah gede, gak ngilangi. Percuma tak ini. Eman-eman artinya walaupun dari amal kaya uniku tapi hasilnya tambah gede, nanti di akhirat tidak ada yang dirasakan, hilang keseluruhan. Maka saya sering sampaikan, mari kita belajar mulai ini itu menghilangkan rasa hasad atau dengki. Dan orang biasa punya hasad begini nggak bisa cerah, nggak bisa ceria, wajahnya nggak bisa, mesti mengkelak terus ini, dengki terus aja nih. Dan saya juga sopo sih jangan diterkani meni bantu menurut sopo sih terus begini. Karena nggak mau menghilangkan, kok menghilangkan ya aman sudah. Contoh cerita sampaikan ini. Nabi Muhammad pada suatu ketika itu oleh orang Yahudi itu istilahnya dirusui. Sering saya sampaikan, cuma untuk pandangan saja. Dirusui apa? Latare Kanjeng Nabi itu jam subuh itu masih buk larang. Ternyata bahasa sapa sing garakno buk larang gak angin gak apa kok buk latir saka orang sambar. Soalnya tanggane kan Nabi ngarono sapa Yahudi. Ternyata bahasa didengit temenan sing nyapone latare Yahudi disapone rijik diarakno nyalatare Kanjeng Nabi. Coba umpama kamu bagaimana? Rasanya itu menggundui aku terus teman soalnya konangan.
Ya apa kira-kira? Alhamdulillah. Ngono ta? Kangen. Oh, lantar. Mereka nyampe gak usah marah-marah Rasulullah. Langsung dibersihkan. Terus lusa gimana sekarang Nabi? Hati-hati ini tapi bukan jendal. Cuma air susu, air toba dibarat dengan air susu. Air susu seperti ini. Air kuat. Singkatannya susu sopo. Ini Rasulullah seperti itu. Air apa? Air toba dibarat dengan air susu. Hari berikutnya Nabi Muhammad ganti. Kalau orang Yahudi itu nyaponi jam 4, Nabi Muhammad bangun sebelum jam 4. Jam 3 bangun, kemudian latar Yahudi disaponi juwing sampai latarnya Nabi dicik kabeh. Isu dicik kabeh latar Yahudi dicik, latarnya Nabi dicik. Yahudi kecelek. Dan jangan nyaponi latar yang Nabi karena latarnya wis dicik kabeh. Loh, kok dicik? Hal kami kejadian kanjeng Nabi. Kedua kalinya seperti itu juga. Ricik mana? Ketiga kalinya dikeke. Sopo sing nyaponi latar kok mesti ono latar. Ternyata Rasulullah. Yahudi sudah bisa berpikir. Ini modelnya Nabi Muhammad. Nek tak bersuwi, dia gak tambah kali bersuwi, tapi dia nabi akhlak. Bisa awam. Bisa belajar. Kalau balik taman, iblis itu seneng ekor, nono wong berbuat elek, seneng dibantu tambahnya ini. Kita semua harus ingat bahwa iblis itu dulu sudah menyampaikan kepada Allah, minta supaya diizinkan untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Oleh Allah diizinkan, tapi dengan catatan godon si kena. Kita itu mencari ya apa caranya gak kena digoda iblis. Soalnya si kena sih digoda itu. Nah kamu kena ya terus tambah seneng iblis. Cuma setelah Allah Ta'ala menyampaikan mengizinkan kalau iblis itu menggoda anak cucu Nabi Adam, Allah Ta'ala membuka pintu tobat seluas-luasnya. Dibuka pintu tobat. Baik ini, mari digoda iblis, terus akan elek, itu tobat diterima oleh Allah. Cuma gak diterima tobat itu mek loro. Siji, mungkin nyawa salah teringin menutup rokok kulon, ke tengah-tengah terbalik, itu tobat sudah ditutup. Utawa wong nek jangene almarhum atau almarhumah itu roh sudah di tenggorokan. Terus ujiannya sekarang mati, baru tobat gak diterima. Tapi nek wis sikil ini anak itu menggari terus anyam jadi tobat dhisik masih ada kesempatan. Saking lumane guntel koyo meniku bek nono wong dosa aja kita taubat diterima tobat segala. Apalagi pada waktu bulan-bulan Ramadan ini seperti ini. Kita taubat itu apa? Taubat itu apa? Kapok itu gak akan mana. Misalnya senengannya mobil arak Ramadan ini bagus Ramadan mau mobil arak itu taubat itu kapok. Wis gak ngelakuin mana. Gentul oleh ngakoni nganti 2 bulan sing sadurunge puasa iku betul. Ini termasuk tobat gitu. Tidak akan dia untuk mengulang kembali perbuatan yang tercela seperti itu. Biar diterima oleh Allah tobatnya. Sekali lagi santri om satu putri yang kamu berarti itu tadi yang hasud. Kemudian yang riya. Apa riya ini? Pamer perbuatan apa ae dipamerno wong. Wis apa ae masih maca Quran azan bon solat dituduh cek kata wong. Cek roh dari rumah. Padahal kan sing salah wae. Wis akeh wong
sedekah mau diwaca iki tak mbrek aja ono sing pamer. Gak kanggo ngene iki diancep iki karo wong coba mayoritas ngerasakan sudah ngerti ikhlas ya, ngerti ikhlas. Nah biyen iki kadang-kadang ngerti ikhlas malah dipamer saiki gak akeh sing ikhlas. Itu riak, hati-hati. Kadang-kadang gibaan yang jauh gitu. Gibaan itu lah cara di wong nyambut gawe lah rugi sih. Tapi rugi gibaan 3 jam oleh kerupuk tok. Tapi kamu gak ngejar ya nih. Umpama di wong nyambut gawe rugi kerupuk tok paling luaran lah di pangaku kayak gitu. Kerupuknya wak dawa cok. Tahu kayak gitu boleh. Ini kuah paman gitu. Nah iya. Tapi oleh hati ini gitu, oleh dibaan krono gak krono Allah, gak krono mahabbah Rasulullah. Utawa suara di kuana penak cek di rumah wong. Sing rumah padahal gak ono. Lah kecele diake nggo pakai wong padahal gak ono. Tapi suara di mana-mana jadi wong. Ini kan namanya riya, pamer ini. Pahalanya enggak ada seperti ini. Kita tak malah koyo apa tapi nek atine pamer, enggak ada apa-apanya. Rugi. Kasihan. Kamu itu membaca selawat tapi akhirnya tidak ada apa-apanya. Yang ketiga, takabur, sombong. Sombong kemarin dibicarakan adalah segalanya itu dirinya sendiri. Nek aku sing ngatur kata-kata Allah. Nek aku sing mau kasar. Kemana kita ngomong? Enggak boleh seperti ini. Nabi menyampaikan sabdanya, orang yang dalam hatinya tidak bisa masuk surga, orang yang dalam hatinya itu ada sebiji sawi takabur. Senajan nomor didik tapi duwe sok hati sombong nggak bisa masuk surga. Nggak bisa masuk surga. Belah mana sih ya. Maka kita harus hati-hati. Jadi kalau kita ingin menjadi manusia yang baik, kita harus apa? Harus apa? Akhlaknya baik. Yang satu, kalau kita itu ingin menjadi manusia yang baik, kita itu digunakan oleh orang lain. Nah caranya, coba kira-kira caranya jadi guna wong bisa berguna kepada yang lain. Caranya apa? Sekarang ini kesempatan kamu untuk mencari mencari ilmu. Satu ilmu agama, 2 ilmu dunia. Ya kamu digunakan gitu, tapi tanpa ilmu yang nggak bisa. Cari ilmu dunia, ilmu kamu dunia. Kamu belajar nukang kayu, belajar nukang batu, belajar jahit, belajar tukang sepatu, belajar dan nomah, maku malu ini belajar malu. Lu kira apa di jalur kalau nonggo, isok dan apa isok. Saya cak sama berano genteng isok, masa genteng isok masa. Terus pamane saya aku rawono, aku buka kabeh jahit poso-poso iki lawan jeneng lho. Kawan jahit isok. Soale belajar dia, manfaat dia. Tapi nek gak iso ngono, apa gak iso? Danane apa gawe dadi tukang batu gak iso, nguli batu yo gak iso, tukang kayu gak iso, jahit gak iso. Wis soalnya kesempatannya didolen tok ngluyar kelir tok. Akhirnya gak manfaat di masyarakat. Yang kedua ilmu, terutama ilmu agama. Walaupun dia tidak menjadi guru, tapi sembarang ini soal agama itu, hukum apa yang ngerti, bagian ngerti tauhid, ngerti akhlak, ngerti lampu, ngerti sholat, ngerti, terus tanggamu ngomong, leh, aku biar bersama untuk menang tahu model, nampak apa? Saya ulang anakku, kan ngerti nahwan itu, manfaat kan? Karena ini manfaat, ulang lampu fitra naik, terpuji kamu, walaupun tidak jadi guru. Itu namanya bisa dimanfaatkan, bisa bermanfaat kepada orang lain. Jadi kamu bisa bermanfaat di
hidupmu bisa dimanfaatkan oleh agamamu. Kamu bisa ikut serta dalam ayat in tansurullah yang suruhku. Kalau kamu mau membela agama Allah, menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Jadi itu nanti kamu akhirnya bisa nasrul ibnuwatin li'ik lagi kalimatil li'ikalimatillah, bisa menyebar kuasa ilmu dan agama dan untuk menjunjung tinggi agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kembali lagi, sebaiknya kamu ngaji tidak puasa saja. Ngaji kita esok gak puasa, tak main minggu ini. Nek iso, tidak gak iso juga sampai. Menurut jadi jadinya kilatan lap ya. Aku puasa lap apa kabar itu sih puasa itu. Sebenarnya jadi lap, jadi sulapan ini. Jadi nek lap terus wis mari, kemudian walaupun tidak banyak tapi nyano hati, kemudian kita lakukan, tetap itu namanya ilmu yang bermanfaat. Dimana Allah kagak dilakoni, aku ini dilakoni. Tapi yang idealnya Allah dilakoni, alamanya Allah dilakoni, benar iso. Kalau iman seseorang kan terbatas. Jadi dua ngaku Allah, ya Allah mugi-mugi angkat kula belajar mulai awal sampai akhir, panjang-panjang dan ilmu ingkang barokah mawon dunya akhirat. Terus digawono Pak Gurune atau Pak Ustadz atau koreknya apa korek? Sing ngaji koreknya. Digawono koreknya ingat terus. Ingat sehingga kita bisa eling apa yang diterangno apun misalnya, diterangno saya ngomong misalnya. Kalau menerangno ini ingat itu. Akan kamu lakukan di sana nanti. Tapi pelan lari belas jenenge gak ro. Ini naudzubillah min. Nah, itu oleh manfaat pun jenenge lari. Ya, jenenge sing diterang lari. Apa takabur apa, hasud apa, hibah apa itu lali kabeh. Dadi gak nyantol blas. Ya aman. Gara-gara ya, ceritanya itu oleh ganjaran sini. Nah, Pak Iso, pas apa saya? Kamu berjalan dari rumah ke sini, tiap satu langkah dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah 1 tahun. Pama rumahnya mana? Oh, anu gak bukim. Ya, tapi jadi banyak itu. Iya, betul banget. Apa mas dari sana ke sini jalan kaki? Ya apa 500 langkah ya. Yang mendapat catatan 500 tahun ibadah 500 tahun. Umurnya wis luwih 500 tahun. Iku sedina lah kalau ngaji 2 minggu ya sekarang kepenot dewi. Ya. Maka yang ngajar dengan kaca gopur ya jadi ini dalam memakai kuning, gua mana cak lana itu nih. Jadi yang paling memakai dewi adalah Kak Roni. Kamu japlak bukan itu. Oleh lo terus orang jangka ya ibadah roh tahun. Kasih aja. Coba jadi mana nih? Nah iya, nah enak. Jadi kesempatan yang baik bulan Ramadan untuk belajar. Santri putra dan santri putri kamu hormati, demikianlah kira-kira yang saya sampaikan. Barangkali saya sampai nanti nusuk perasaanmu itu tidak saya sengaja. Betul, tidak saya sengaja. Upama ada yang mendengar dan yang menusuk perasaanmu, kami mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah disampaikan. Untuk acara selanjutnya, yaitu acara terakhir, doa sekaligus penutup yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Mahfud Mas Hudan. Untuk sebelumnya, saya selaku pembawa acara pada malam hari ini meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Izin
ihdinas syiratal mustaqim. Wallahumma fi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya bersilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil qawli wal fatihah. Maaf ya, sedikit saya ingatkan. Anak-anak kalau berdoa, tangannya itu diusahakan diluruskan sama dada. Pada sampai doa itu tangannya berdengkur. Jangan terjadi seperti ini. Dasarnya enggak ada. Tapi doanya pas ini dibuka kayak gitu, dibuka. Ya. Itu ada dasarnya. Jadi amun dong ini ada dasarnya. Amin ini dengkul. Saya nggak tahu dasarnya itu dengkul ini. Tapi yang saya tahu pas itu Mustafa itu kitabnya di dada lurusnya dada dibuka dengan isyarat jari. Allah sakti. Paham ini? Kalian jangan sampai kamu nanti dari pondok kilatan apa di nada itu mau ini gak paham. Lalu ilamin dari sana. Keren tak video.